nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tughrihu li ma ashkala hatta yufhama. Allahumma innaka anta ta'lamu wa la a'lamu. Allahumma innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nuril mudhibi lin-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi farjudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa siratal mustaqim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat-Nya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berkah ini kita melanjutkan pengajian kita Ta'lim wal Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji, yang pada kesempatan minggu lalu telah sampai pada pembahasan sikap seorang talibul ilmi, sikap seorang penuntut ilmu untuk bisa memperoleh ilmu, yakni dengan senantiasa kesehariannya bertafakkur, berta'ammul, menganalisis, kalau bahasa sekarang berpikiran kritis, senantiasa mau tahu, senantiasa mau tahu, terutamanya kepada hal-hal yang sulit untuk dicerna oleh akal pikirannya,
terus dipikirkan, terus dia mau tahu, cari tahu. Yang kedua adalah senantiasa mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil hal baik dari setiap orang yang dijumpai. Tidak pilih-pilih, mau yang dijumpai itu orang dewasa atau masih anak kecil, lebih muda dari dia atau lebih tua dari dia, orang laki-laki, orang perempuan, orang yang biasa-biasa atau orang yang mulia, yang punya kedudukan entah itu dengan ilmunya atau dengan jabatannya. Semua yang dia jumpai diambil hal-hal yang baik, mengambil faedah. Selagi itu kebaikan bagi mencari ilmu, diambil, tidak disia-siakan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan, betul tidak, benar tidak, baik tidak. Nah, kalau baik diambil, kalau tidak baik ya jangan, meskipun disampaikan orang yang lebih tua, meskipun disampaikan mungkin oleh orang yang punya kedudukan tinggi, tapi tidak baik, maka tidak usah diambil. Dan juga tidak usah membenci. Nah, diupayakan jangan membenci. Sudah, tidak usah diambil dan selesai. Tapi tak usah dibenci orangnya ya. Nah. Kemarin disampaikan kul ma sofa wada ma kadaro. Ambillah yang baik, ambillah yang bersih, ambillah yang jernih. Wada ma kadaro, dan tinggalkan apa-apa yang keruh, apa-apa yang jelek, apa-apa yang tidak baik dari setiap individu yang kita temuinya. Demikian ya para santri aula dan juga banat. Oleh karenanya dikatakan dalam maqalah khudhil hikmah walau min asfadil majan. Ambil kebaikan, ambil hikmah meskipun dari lisan atau mulutnya orang-orang yang gila. Tahu orang gila? Urigi, tahu? Tahu. Orang-orang yang akal pikirannya sedang sakit, ya, tidak waras, jalan di pinggir jalan tanpa pakaian, ya, tak mau mandi berbulan-bulan dan sebagainya. Tapi suatu ketika barangkali di antara kita menjumpai orang yang semisal itu, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita mungkin di antara keluarga atau sanak famili yang ada seperti itu, berjumpalah kita di tengah jalan, papasan, dibilang sama ODGJ-nya, Bapak, jembatannya putus, jembatannya ambruk. Kalau kita lah melihat sosok orangnya, percaya tidak? Yang menyampaikan tadi siapa? Orang gila. Percaya tidak? Tidak. Tapi karena kita mengambil faedah dan mengambil kebaikan, barangkali betul. Akhirnya kita pelan-pelan jalannya, bawa keretanya. Di depan betulan jembatannya putus. Nah, berarti kita mengambil faedah dari mulut orang gila. Nah, oleh karenanya Ustaz, jangan langsung berburuk sangka kepada siapapun, meskipun kepada orang gila. Barangkali yang diucapkan tadi memang benar. Seumpamanya lagi kita tidak percaya, langsung kita gas keretanya atau mobilnya. Tengah malam pula ya kan, malam-malam agak gelap, putus jembatan, kita kencang cuman pasti jatuh, terperosok, hanyut di sungai. Nah, demikian ya. Jadi tetap berpikiran positif, husnuzon, ambil faedah, kebaikan dari orang gila. Ya, dari orang gila, dari siapapun, meskipun
ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan hikmah dari manapun, dari siapapun. Oleh karenanya, aina ma wajadaha akhadaha, dimanapun dia menemukan hikmah tadi, menemukan kebaikan, maka dia akan mengambilnya. Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih, dari anak kecil, dari orang dewasa, orang tua, dari orang waras, dari orang gila, bahkan dari orang gila. Itu pembahasan semalam ya. Jadi sebagai pencari ilmu harus senantiasa setiap waktu menganalisis, berpikir kritis, ya, mau tahu, mau cari tahu, dan mau menerima kebaikan dari siapapun, asalkan itu baik, benar. Ceritanya semalam sudah ya, seorang pembantu Imam Abu Yusuf ditanya oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kedua imam ini al-Ustaz itu murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf Al-Ansari, ya, nama beliau itu Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, tapi lebih dikenal sebagai Imam Abu Yusuf. Beliau murid Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, juga murid Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Muhammad ini berjumpa dengan pembantu Imam Abu Yusuf, jariyah, pembantu atau budak, kalau dulu budak perempuan, pembantu perempuan. Ditanya, wahai jariyah, wahai pembantu Imam Abu Yusuf, pembantu teman seperguruan saya, ada tidak dari Imam Abu Yusuf pelajaran fikih yang kamu ketahui? Saya ingin tahu. Jadi beliau seorang alim, seorang ulama besar, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini masih tanya dengan seorang pembantu. Bayangkan. Kenapa? Bukan dilihat pembantunya, tapi dilihat sama siapa pembantu ini tinggal. Sama siapa pembantu ini tinggal, hidup. Sama orang alim juga. Barangkali ada ilmu yang tersimpan oleh pembantu ini, diambil. Karena ilmu itu dari manapun bisa kita ambil, asalkan jelas, ya, bersambung, bersanad, berkaitan, berhubungan. Pembantu tadi kan tinggal dengan Imam Abu Yusuf, seorang ulama, jelas. Kalau ilmu yang disampaikan pembantu tadi berarti bersambung dengan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya guru terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas ya. Jadi jangan dilihat orangnya, tapi dilihat sama siapa orang ini berhubungan, berkaitan. Nah, begitu. Ya, kadang-kadang ada di antara mungkin para pencari ilmu itu dari kalangan biasa-biasa, bukan anak sultan, bukan sultan ini ya, bukan anak penguasa biasa, ya. Tapi masya Allah, ketika belajar sungguh-sungguh, ketika belajar ikhlas, ketika belajar bermujahadah, ya, bangun malam, sholat malam, tahajud, berpuasa sunnah dan kami, ternyata yang jadi ulama besar adalah yang biasa-biasa ini, yang dari kalangan biasa. Jadi jangan dilihat orang-orangnya, tapi dilihat sama siapa dia berkaitan, berhubungan, dengan apa dia berusaha, itu yang dilihat. Ceritanya kemarin, kata pembantunya, lanjut, wahai Imam Muhammad, saya tak tahu ilmu-ilmu itu. Tahu saya itu kerja, nyapu, masak, ya, cuci baju, itu saja tahu saya. Tapi saya pernah mendengar atau pernah berjumpa Imam Abu Yusuf itu selalu mengulang-ulang perkataan, apa kemarin perkataannya masih ingat? Apa? Sahbun dauri, apa nama? Sa'ikum. Sahbun dauri, sa'ikum. Satu bagian dari masalah waris yang berputar-putar tak ada ujung titik temunya, itu harus
dikumpulkan. Nah, nanti pelajaran waris ada di kelas aliyah. Kalau ingin tahu, lanjut di aliyah. Kalau kelas 4 nanti naik kelas 5 belajar waris ya, pokoknya. Nah, jadi ada permasalahan Ustaz tentang waris itu yang mana biasanya menjadikan politik atau menjadikan apa ya, gak tuntas-tuntas. Salah satunya namanya adalah permasalahan daur. Ya, warisnya ini kalau dibagi titik temunya harus dibagi lagi. Jumlah dibagi lagi, selesai. Nah, sama dengan di pelajaran tauhid ya, ada istilah daur. Wah, beda kalau tauhid tentang adiyah. Kalau Allah itu diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang dalam Allah punya Tuhan lagi dan seterusnya. Itu namanya permasalahan daur ya. Di dalam pelajaran tauhid. Tapi kalau waris, pembagian warisnya yang tidak selesai. Nah, jadi ketika mendengar perkataan Jariyah itu, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani langsung menghafalnya, langsung mengambilnya. Oh, ini ilmu besar, ini ilmu penting. Ya, tidak bisa dilewatkan. Padahal dari siapa tadi? Dari seorang pembantu. Ya, dari seorang pembantu. Maka oleh karenanya jangan menyepelekan kebenaran. Kebenaran itu absolut. Kebenaran itu pasti benar dari siapapun yang mengucapkan. Kalau satu tambah satu sama dengan dua. Seumpama Ustaz yang mengucapkan percaya, satu tambah satu sama dengan dua. Anda percaya? Percaya. Jadi kalau misalnya yang mengucapkan itu Lutfi itu dapur yang kecil itu, Lutfi yang anak siapa? Anak Lisa, percaya tidak? Ya percaya, karena memang benar satu tambah satu itu dua. Kan begitu. Ya dari siapapun harus diterima. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa li hadza qala Abu Yusuf, dan karena hal ini, yaitu karena sikap seorang pencari ilmu itu harus mau mengambil faedah dari siapapun. Itu maksudnya ya. Jadi hadza di sini adalah sikap mau mengambil faedah, mengambil manfaat dari siapapun. Berkatalah Imam Abu Yusuf, ya, dari Imam Abu Yusuf ya, sorry. Hina qila lahu, ketika ditanyakan kepada beliau, bima adraktal ilma, wahai Imam Abu Yusuf, dengan sebab apa, dengan apa Anda memperoleh ilmu, jadi orang alim? Dengan apa Anda bisa memperoleh ilmu? Banyak metode-metode orang kan, ada yang dengan mengaji seperti ini, belajar, menulis dan sebagainya. Nah, ini di antara metode belajar Imam Abu Yusuf. Beliau menjawab, Mas tankabtu minal istifadati, Mas tankabtu minal istifadati, saya tidak pernah melewatkan mengambil faedah. Saya tidak pernah melewatkan atau mengabaikan mengambil faedah. Apa itu faedah tadi? Manfaat ya, kebaikan. Dari siapapun. Nah, di dalam caranya kulli ahadi, dari dalam caranya kulli ahadi, dari siapapun. Jadi kalau saya jumpa orang, pasti saya ambil baiknya. Kalau itu ilmu apalagi, maka saya akan mengambilnya. Nah, di antara metode belajar anak muda
Makanya belajar itu dari ayunan sampai tiap lahan. Itu tidak hanya di kelas saja, tidak hanya di pendidikan formal, di sekolah, di pesantren, di kuliah, di kampus, tidak, dimanapun, ya, dimanapun. Wama batiltu minal ibadati. Nah, yang pertama tadi mau ambil faedah dari siapapun. Yang kedua, dan saya tak pernah pelit, ya, tak pernah pelit. Apa pelit itu? Kikir, ya, celit, bahasa kita celit dari memberikan faedah juga. Ya, jadi saya pun tak pikir, tak celit, tak pelit memberikan faedah. Kalau saya misalkan ditanya atau saya mau diminta memberikan nasihat, ya saya sampaikan. Nah, jadi mengambil faedah dan memberikan faedah itulah diantara jalan memperoleh ilmu. Makanya yang sudah tahu diamalkan. Kalau jumpa nanti suatu saat perlu untuk menyampaikan, yang disampaikan, ya, jangan pura-pura tidak tahu. Terutama yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saat ini kan sudah ada adik kelasnya bisa menyampaikan meskipun walaupun 1 huruf. Adiknya itu bilang sok, itu sama dengan shin. Ihdinas sirotol katanya. Ihdinas sirotol. Sok tapi dibilangnya shin. Nah itu kalau sudah tahu anak ustaz salah dibenarkan, dia sampaikan. Ya, bukan gitu bacaannya. Sok, agak bersiul sedikit. Sok. Ya, muncungnya pada sedikit. Sok. Ya, jangan tipis, jangan berdesis. Jangan. Ya, barangkali seperti itu, maka semisal itu akan mendatangkan ilmu yang lebih banyak. Kalau mau peduli, mau memberikan faedah, ya. Jadi konsepnya, jika ingin ilmunya bertambah, mau mengambil ilmu dari siapapun, yang asalkan jelas-jelas itu baik, dan memberikan ilmu kepada siapapun, ya, yang memerlukan. Jangan celit. Haram menyimpan ilmu, hukumnya haram. Menyembunyikan ilmu, hukumnya haram, nggak boleh. Wabila, dan dikatakan libni Abbasin, kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, karena Sayyidina Abbas adalah paman Rasulullah, ya. Sayyidina Abbas paman Rasul punya anak namanya Abdullah, berarti sama dengan Rasul adalah sepupu Isa. Beliau pernah ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa anda wahai Sayyidina sahabat Abdullah bin Abbas memperoleh ilmu? Ya, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, dengan apa anda bisa memperoleh ilmu? Menjadi orang yang sangat alim. Di samping ada hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Ya, doanya apa itu? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Doa itu ditujukan Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Oleh karenanya beliau menjadi orang yang alim, faqih, paham agama, menjadi ahli tafsir, termasuk ulama sahabat yang menjadi ulama tafsir pertama. Ya, jadi doa Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi di samping didoakan oleh Rasulullah, beliau juga bermujahadah dan berijtihad, bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam mencari ilmu. Maka beliau menjawab, qala Ibnu Abbas, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tadi, dengan apa anda memperoleh ilmu wahai
Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menjawab bilisanin sa'uli, dengan lisan yang banyak bertanya, dengan lisan yang banyak bertanya, tapi tetap ilmu, bukan tanya-tanya itu untuk apa namanya kehidupan orang, bukan ya. Jadi beliau itu termasuk murid yang aktif bertanya, sosok pencari ilmu yang suka bertanya. Nah, lihat, kalau tak paham itu tanya, ditanya gurunya sudah paham, diam semua. Ada yang belum paham, diam semua. Bila ditanya, ya udah kalau gitu Ustaz yang tanya, ya jangan Ustaz. Gimana? Bertanya tak mau, ditanya pun tak mau, diam-diam pada akhirnya. Tapi kalau cerita, ya Ustaz cerita, ya Ustaz cerita kita, ya Ustaz cerita. Kalau cerita hobi, ya, jangan ya. Kalau belajar, cerita, ada waktunya masing-masing. Kalau disuruh bertanya Ustaz dunia, bertanya Ustaz, ya. Makanya bisa bertanya kalau tadi mau berpikir, ya. Ini berurutan ini. Pelajaran disampaikan oleh Ustaz dunia di kelas, dicoba dicermati, dipikirkan betul-betul. Kalau sudah berusaha, ada yang belum paham, pasti jaga. Ya, pasti jaga. Nah, kalau sudah ada yang jaga, tanyakan. Jangan diam-diam. Ya. Kalau bertanya dalam pelajaran itu baik. Ya. Nah, jangan malu-malu. Kalau malu dalam belajar itu yang tidak baik. Niatnya mau tahu ya. Tapi jangan nanti sesekali sudah paham ngetes. Ya jangan. Ya. Nah, kalau mau ngetes itu ada forumnya sendiri, yaitu diskusi semalam, mutorah, saling melemparkan pertanyaan biar suasananya hidup dalam diskusi. Tapi kalau dalam belajar cukup yang belum paham saja ditanyakan, ya. Atau barangkali begini, boleh tahu temannya ini belum paham, tapi dia ini temannya ini malu-malu, pemalu tanya, sudah dia segan, dia tak mau tanya. Misalkan si A itu Amin, ya kan, Amin. Nah, punya teman si B itu Budi, ya. Amin sama Budi dulunya sama, satu waktu. Si Amin paham, tahu si Budi belum paham, tapi Budi pemalu, mau tanya. Akhirnya si Amin lah yang tanya tentang sesuatu yang tak diketahui oleh si Budi. Nah, dijelaskanlah sama ustaznya sama gurunya lagi. Akhirnya karena pertanyaan Amin ini, si Budi jadi paham. Nah, itu boleh. Niatnya membantu teman, ya, dengan cara bertanya lagi pada guru meskipun dia sebenarnya sudah paham. Tapi yang tak boleh itu kalau mau niatnya ngetes atau niatnya ingin buat gurunya kesal, diulang-ulang terus bertanya. Padahal dia sudah paham, itu yang tak boleh, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi dengan lisan yang suka bertanya. Waqal bin akuli, dan hati, dalam hal ini adalah pikiran, boleh diartikan pikiran. Akuli yang senantiasa berpikir, ya, berpikir. Hatinya ini diajak diskusi. Misalkan Anas, paham yang tadi, nah begitu. Dia tanya pada hatinya sendiri. Sudah jelas yang tadi diajari. Anas, nah begitu. Kalau belum, ya ditanyakan. Ya, kalau sudah diulang-ulang di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Jangan sampai lupa, jangan sampai lewat. Nah, jadi kadang-kadang Ustaz perlu berbicara dengan diri sendiri. Kenali diri sendiri. Makanya di antara pesan Abu Yasin Muhammad bin Alawiyah al-Maliki kepada para santri beliau disampaikan oleh guru-guru dan guru itu, Arif Qadroh. Apa pesannya? Arif Qadroh. Kenali kadar, kenali kapasitas.
belum tahu tanya. Ya, kalau selagi masih jadi murid, ya berlakulah jadi murid. Belum paham tanya, jangan sok-sokan. Ditanya sudah paham, ya jangan sudah paham kan? Nah, kalau dia berarti paham. Gurunya yang mau tanya, kalau gitu Ustaz tes satu-satu ya, jangan kalau Ustaz aja mana. Jadi hasil belajarnya tadi bagaimana? Nah, begitu ya. Jadi arif, diskusi, bicara sama hatinya, sama dirinya, dan juga dipikirkan apapun yang sudah dimengerti, diulang-ulang lagi, jangan dilewatkan. Ya, jangan di-skip. Sudah paham sekali, skip, jangan diulang-ulang sampai melekat. Wa inna masuniyat thalibul ilmi ila akhiri wa ta'ala al-mubis. Sebelum diakhiri pengajiannya, kita melaksanakan sholat isya. Disampaikan oleh Ustaz bahwasanya untuk peringatan hari santri tahun 2024 ini nanti dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober. Yang perlu diperhatikan untuk peringatan tahun ini kita